Mengapa saya sulit sembuh dari cemas psikosomatik? Pertanyaan teman-teman, pasien-pasien saya di dalam praktek juga demikian. Apa yang menyebabkan saya susah sembuh dari cemas psikosomatik? Teman-teman, salah satu hal yang mungkin perlu dipahami terlebih dahulu adalah kriteria sembuhnya, teman-teman. Jadi banyak di antara teman-teman, para pasien kita, itu yang seringkali mempunyai kategori sembuh itu artinya tidak makan obat lagi. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami. Karena sebenarnya ada sebagian besar kondisi gangguan kecemasan yang berakibat ke gejala psikosomatik itu seringkali mau tidak mau pasiennya harus minum obat dalam jangka waktu cukup lama. Dan biasanya yang seperti ini tidak bisa diterima oleh banyak pasien, atau mereka menganggap dirinya tuh tidak sembuh dong kalau masih makan obat. Nah, padahal sebenarnya apa yang disebut dengan kesembuhan tersebut atau kemampuan untuk mengontrol gejalanya sampai seminimal mungkin, baik dengan atau tanpa obat, sebenarnya sama saja. Jadi kalau teman-teman tanya ke saya sebagai seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, saya bisa bilang bahwa kalau Anda mengalami gejala-gejala cemas psikosomatik, lalu dokter Anda memberikan pengobatan, dan hasilnya pengobatan itu bisa membuat Anda tetap aktif, tidur Anda jadi baik, gejala Anda berkurang atau bahkan tidak ada, dan Anda itu bisa berfungsi sebagaimana normalnya manusia, tidak ada rasa ketakutan atau kecemasan yang berlebihan, itu artinya teman-teman tuh sudah sembuh, walaupun dengan pembantuan obat ya. Jadi bantuan obat ini memang sering dianggap sebagai sesuatu yang, lah kan kayaknya kalau saya mau sembuh sama dokter itu harusnya saya nggak makan obat lagi dong. Ya tidak demikian ya teman-teman ya. Pada dasarnya kita harus belajar untuk mengelola pikiran dan perasaan kita supaya kita tahu bahwa pengobatan ini sebenarnya bertujuan untuk mengontrol gejala. Dan gejala tersebut yang dikaitkan dengan sistem saraf pusat yang sudah sering kali kita bicarakan di dalam berbagai macam video itu sebenarnya adalah sesuatu yang biasa terjadi di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita berpikir, kita mengambil kesimpulan, kita mengambil memori masa lalu kita, semuanya adalah kerja sistem saraf pusat otak kita. Dan kalau misalnya berkaitan dengan keadaan psikosomatik dan cemas pun, sebenarnya sistem saraf pusat ini juga yang mempunyai pengaruh, yang membuat si pasien itu bekerja kesehariannya. Nah, kalau di dalam konteks gangguan cemas dan psikosomatik, problemnya tuh ada di sini tuh. Dan itulah yang menyebabkan banyak pasien yang mengalami kecemasan itu seringkali kesulitan untuk mengendalikan kecemasannya. Karena setiap hari kan mikirnya tetap pakai otak juga gitu ya. Fungsinya itu tetap harus dikaitkan dengan sistem seperti itu. Dan inilah yang mungkin membuat banyak kasus kita harus perhatikan bahwa minimal kita ketika menggunakan obat, kita bisa membantu diri kita menjadi jauh lebih baik. Jadi ingat tuh, jangan berpikirnya, saya kepengen makan obat seperti kita makan obat antibiotik untuk kasus-kasus infeksi bakteri misalnya. Pengennya langsung baik gitu, 3 hari, 4 hari, 5 hari, udah selesai dong dok harusnya. Tidak demikian. Karena seringkali kita bicarakan juga kan, banyak kasus-kasus gangguan cemas psikosomatik itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Sudah sejak dulu tuh. Ya cuman baru berasa sekarang saat teman-teman mungkin sedang kelelahan, fisiknya terlalu aktif ya, kelelahan jadinya ya secara fisik. Secara mental juga teman-teman aktif sekali, mentalnya tuh udah kelamaan dulunya banyak masalah mungkin ya. Dan ini yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala yang akumulatif sifatnya. Jadi makin lama makin tambah banyak gejalanya, baru setelah itu terjadilah situasi yang menyebabkan ketidakstabilan di sistem saraf pusat otak yang lama, yang menetap lama. Ya ini penting nih, karena ada juga pasien yang psikosomatik cemas itu dikasih obat bentaran terus baik, udah gitu, nggak balik lagi. Itu biasanya itu yang memang sebelumnya dia tuh tidak ada problem. Cuman karena kemungkinan dia capek sekali secara fisik maupun mental, jadi pas saat kejadiannya itu lagi banyak-banyaknya, bereaksi dia. Tapi di luar daripada itu, sebenarnya dia nggak ada masalah. Nah, beda dengan kondisi yang sudah lama, yang kronis.
yang sebenarnya sudah berlangsung berlama-lama dan akhirnya menyebabkan orang itu mengalami kecemasan yang sebenarnya sudah kronis atau berkepanjangan. Ketika terjadinya kelelahan yang luar biasa, makin tambah parah hingga akhirnya menjadi lebih panjang. Proses untuk menjadi jauh lebih baiknya itu lebih panjang. Mungkin butuh 6 bulan, 1 tahun, bahkan lebih untuk mencapai kestabilan yang lebih baik dan bisa mungkin suatu saat lepas obat pelan-pelan sampai kita coba. Selalu upayakan untuk membantu diri sendiri, tanyakan kepada dokter Anda, apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu diri saya lebih baik. Kita sering bahas itu di grup pejuang psikosomatik ya, teman-teman boleh kalau ada yang mau join di sana, itu ada ya, tinggal klik join itu, selain subscribe juga join. Itu ada teman-teman yang mungkin mau belajar lebih jauh. Selain obat nih, mau dilakukan apa nih? Kalau teman-teman siap melakukan psikoterapi sendiri, buat diri sendiri, lakukan. Ya, kalau mau bantuan orang lain seperti psikolog atau psikiater, psikoterapis juga boleh. Tapi banyak di antara teman-teman juga bisa melakukannya sendiri. Nah, saya berharap teman-teman bisa lebih baik lagi. Jangan lupa, sembuh bukan berarti tidak makan obat. Ya, untuk kategori gangguan psikiatri, sembuh bukan berarti tidak makan obat. Itu yang penting. Sembuh bisa saja diartikan tentunya fisiknya membaik, pikirannya membaik, teman-teman bisa berfungsi sebagaimana normal, baik pribadi, sosial, dalam pekerjaan juga maupun di dalam perkuliahan atau sekolah kalau masih belajar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap ya, ikhlas, sabar, dan sadar adalah salah satu cara kita membantu diri kita menjadi lebih baik lagi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa.